Hai teman-teman, saya mau bercerita tentang kejadian kemarin pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Oh iya teman-teman, dua orang ini adalah petugas dari PDAM yang saya WA dari kemarin sore dan beliau respon pada pagi harinya sekitar jam 9 pagi. Saya melaporkan bahwa ada kebocoran dari salah satu jalur. Sebenarnya awal mulanya permasalahan ini muncul ketika ada perbaikan jalan di depan kontrakan saya. Kebetulan saya ini seorang perantau. Saya tinggal di kontrakan ini itu sekitar 1,5 tahun. Nah, selama saya tinggal di sini, itu tidak pernah saya melihat ada genangan air atau ada rembesan air di depan rumah. Nah, pada suatu hari saya terbangun pagi-pagi karena ada suara kegaduhan atau berisik gitulah. Kebetulan pas banget di depan kontrakan saya. Pas saya buka pintu, ngintip sedikit, oh ternyata lagi ada kerja bakti. Ternyata ada pemasangan pavling block di depan kontrakan saya. Kebetulan hari ini itu pas waktu itu tidak ada bookingan sama sekali, jadi saya tidak kerja. Jadi saya tetap di dalam rumah. Nah, singkat ceritanya, sore nih, udah sore, semua pavling block sudah dipasang, sudah tertata, semua kerjaan udah beres, terus orang-orang yang kerja bakti juga semuanya udah pulang ke rumah masing-masing. Saya itu kan punya kebiasaan ya kalau setiap sore itu pasti duduk di depan rumah. Kalau bahasa Jawanya tuh midang ya, sambil nunggu maghrib lah gitu. Nah, bener aja, sebenarnya saya itu sudah curiga dari siang pas duhur. Kok di situ ada satu bunderan air menggenang ya? Kalau di tempat lain gak ada yang menggenang, cuman di titik itu aja. Aku penasaran dong, akhirnya aku cek langsung di titik genangan air tersebut. Pas tak lihat, tak buka, ternyata bener. Ada rembesan air dari titik paralon yang satu jalur dengan PDAM saya. Saya sama mbak saya bingung dong. Maksudnya, loh kok bisa kayak gini? Padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah ada masalah apapun dengan saluran air tersebut. Nah, yang jadi masalah sebenarnya takutnya kebocoran ini itu mengganggu aliran di tetangga-tetangga sekitar juga gitu. Akhirnya di hari itu saya berinisiatif untuk lapor ke Pak RT. Maksudnya biar Pak RT tuh tahu tentang kejadian ini, ada masalah ini gitu. Padahal kemarin-kemarin gak pernah ada kebocoran. Nah, setelah entah kebetulan, entah emang musibah, setelah adanya pembangunan atau perbaikan jalan, kok tiba-tiba jadi bocor gitu. Yang ditakuti ada salah satu pekerja yang tidak sengaja menusuk atau kena alat-alat tajam gitulah, sehingga memicu kebocoran atau kerusakan pada paralon tersebut. Akhirnya saya langsung dong ke rumah Pak RT-nya untuk bisa melihat langsung masalah ini gitu. Nah, sebenarnya yang saya harapkan dari Pak RT itu ya adalah sedikit rasa bantu gitu untuk menangani kebocoran ini. Dan pada kenyataannya Pak RT-nya kayak yang gak peduli gitu, malah oh ini mungkin kena dari sananya kali mbak yang emang udah bocor atau emang udah rusak loh. Gimana ya, saya meminta solusi malah Pak RT-nya seolah-olah menyalahkan yang punya rumah gitu. Masalahnya kan ini tuh jalanan ya, jalanan yang pasti sering dilewati lalu lalang banyak orang, banyak motor. Sedangkan kebocoran airnya itu bener-bener muncrat kayak air terjun gitu loh guys. Yang kalian tadi lihat di video awal, nah kayak gitu. Kan itu gak mungkin ya didiemin doang tanpa ada solusi, tanpa ada perbaikan, kan gak mungkin. Jadi ada rasa kesel gitu loh teman-teman. Ya Allah, kok saya tidak merasa merusak? Orang tadinya baik-baik aja, kok setelah ada perbaikan jalan kok malah rusak. Sedangkan pas saya lapor ke Pak RT kok ternyata Pak RT-nya tidak menggubris sama sekali, tidak memberikan respon baik gitu terhadap masalah yang terjadi gitu. Intinya mah seperti kayak lepas tanggung jawab gitu. Saya pun sebenarnya tidak paham
dan tidak begitu tahu permasalahan ini terjadi itu siapa yang merusak, siapa penyebabnya. Kan di sini tidak ada yang ngaku ya, satu sama lain kayak saling tuduh menuduh gitulah. Jadi bingung. Intinya di sini saya cuman mau ngasih pesan ke teman-teman, ternyata orang perantau ngontrak di sebuah kota yang kita ini sebagai pendatang itu emang sangat tidak diprioritaskan gitu. Di sini saya yang nyari solusi sendiri, saya yang nge-WA kantor PDAM-nya, saya yang nelpon pihak dari petugas PDAM-nya, pokoknya semuanya serba sendiri tanpa ada bantuan sedikit pun dari warga sekitar termasuk Pak RT. Dan terkhusus untuk petugas PDAM Kota Malang, terima kasih sudah membantu dan merespon sangat cepat. Emang di mana-mana pribumi diprioritaskan, perantau dinomor 2-kan.